Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Priana dengan NIM 220411100120. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum jaringan komputer 1, yaitu konfigurasi pengelamatan IPv6. Di sini di modul disediakan topologi, tabel pengelamatan, dan kebutuhan perangkat yang harus disediakan adalah satu router, lalu satu switch, dan 2 PC. Setelah itu saya akan merubah jadi PCA, S1, R1, dan PCB. Setelah itu dihubungkan dengan kabel strike, karena di mana perangkat yang akan dihubungkan ini beda-beda. Jadi pakainya kabel strike. Kita harus lihat di topologi 6. Setelah itu ini fase Ethernet 05, fase Ethernet 05 ke channel 01, lalu 000 ke fase Ethernet, lalu dihubungkan dengan kabel konsol, lalu PCB RS232 ke router konsol. Setelah itu, sebelum kita melakukan latihan-latihan dan langkah-langkah, kita harus mengubah template default yang digunakan oleh switch, di mana di PCA, lalu desktop, terminal, oke. Kita enter. Nah, sini kita ketikkan N, lalu show SDM prefer untuk melihat template apa yang digunakan. Di sini template yang digunakan adalah default, dan kita akan mengubah ke prefer dual IPv4 and IPv6 default dengan cara configure terminal, lalu SDM prefer dual, kita tap saja, lalu kita tambah default, lalu enter, and reload. Yes. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah diubah. Untuk melihat tampilannya, kita ke N, lalu show SDM prefer. Nah, di sini sudah terubah menjadi dual IPv4 and IPv6 default. Setelah itu, untuk latihan 1, kita akan setup jaringan, konfigurasi dasar router dan switch. Langkah 1 yaitu kita akan mengkonfigurasikan router, mana router terletak di PCB, desktop, terminal, oke, lalu no. Kita ketikkan N, configure terminal. Kita akan memberi nama dengan nama hostname R1, lalu IP domain lookup. Setelah itu enable secret class, lalu line console 0. Setelah itu masukkan password Cisco, lalu login, lalu kita akan ke line FTY 04,
setelah itu masukkan password Cisco, setelah itu login, exit, service, password, encryption, setelah itu banner MOTD, mungkin silahkan login, enter, lalu kita exit, exit, kita masukkan passwordnya, dan ini sudah jadi. Untuk konfigurasi router kita sudah. Setelah itu lanjut ke langkah 2, yaitu konfigurasikan switch. Berarti berikan hostname dan konfigurasikan settingan perangkat dasar. Sama seperti ini, tapi tempatnya di PCA untuk yang switch. Kita ke konfigurasi terminal. Setelah itu kita berikan nama, yaitu S1 dengan cara hostname S1, lalu IP domain lookup, lalu enable secret class, lalu ke line console 0, dan masukkan passwordnya Cisco, login, lalu kita akan pergi ke line FTY 015. Setelah itu enter, masukkan password sama seperti yang di router, masukkan password Cisco, lalu login, exit, service, password encryption, lalu enter, banner MOTD, mungkin masukkan password. Setelah itu exit, enter, exit lagi, masukkan password seperti yang di router, and sudah. Untuk langkah 1 dan 2 di latihan 1 sudah selesai. Lalu kita ke latihan 2, yaitu konfigurasi IPv6 address secara manual, yaitu untuk langkah satunya memberikan IPv6 address ke interface Ethernet pada R1. R1 kan tempatnya di PCB. Untuk langkah yang 1, berikan alamat IPv global unicast terdapat pada tabel pengelamatan. Keduanya adalah interface Ethernet, yaitu dengan cara ini ke PCB terminal, konfigurasi terminal terlebih dahulu. Setelah itu untuk global unicast itu pakai interface atau pin G000, karena kan di sini R-nya interface-nya G000 sama G001. Jadi ini kita langsung enter, lalu kita ketikkan IPv6 address, kita copy alamat address-nya dari G00, G0 plus 0 paste. Setelah itu jangan lupa prefixnya yaitu 64, enter, lalu no shutdown agar bisa disimpan nggak hilang. Terus no shutdown, setelah itu enter. Setelah itu kita ke G001 sama seperti ini, yaitu in G001, enter. Setelah itu kita IPv6
dari G001. Jangan lupa prefixnya. Setelah itu kita enter, no shutdown. Setelah itu kita end. Sudah. Lalu yang kedua, pastikan bahwa address unique IPv6 yang benar diberikan ke setiap interface. Itu cara untuk memastikannya, yaitu dengan mengetik show IPv6 interface brief. Enter. Nah, di sini sudah masuk. Ini masuk alamat lokalin FE80 dan alamat yang tadi kita masukkan. Untuk yang ketiga, yaitu untuk memperoleh alamat link lokal yang cocok dengan alamat global unicast pada interface, secara manual masukkan alamat link lokal pada setiap interface Ethernet dari router R. Jadi kita ke konfigurasi terminal lagi. Konfigurasi terminal. Konfigurasi terminal. Konfigurasi terminal. Setelah itu kita ketikkan sama seperti yang tadi, yaitu in G000, lalu IPv6 address, dimana addressnya itu default dari gateway, yaitu FE80 ini. Paste, lalu kita tambahkan link lokal. Setelah itu kita ketikkan in G001 IPv6. Ini kan sama, jadi kita pastikan saja langsung, jangan lupa link lokal. Nah, setelah itu kita ketik N. Nah, setelah itu gunakan suatu perintah pilihan Anda untuk memastikan bahwa alamat link lokal telah berubah menjadi FE80. Itu bisa kita cari dengan mungkin ada dua pilihan, yaitu show IPv6 integer brief, show IPv6 in interface brief. Nah, ini berubah FE80 01 dari yang seperti ini panjang diubah ke FE80. Setelah itu di sini ada pertanyaan, sebutkan dua grup multicast yang telah disematkan ke interface G00. Mungkin kita bisa mengecek dengan cara show IPv6 interface G000. Enter. Nah, di sini muncul ini adalah dua grup multicast yang telah disematkan ke interface G00. Untuk jawabannya saya lampirkan di QCR. Setelah itu, langkah kedua yaitu enablekan routing IPv6 pada R1. Pada suatu command prompt PCB, masukkan perintah ipconfig untuk memperoleh informasi IPv6 address yang diberikan ke
interface PC. Jadi kita ke command prompt, lalu kita ketikkan ipconfig. Nah, di sini belum ada alamat IP. Jadi kita langsung ke langkah kedua, enablekan routing IPv6 pada R1 menggunakan perintah IPv6 unicast routing. Oke, lalu kita ke konfigurasi terminal, lalu kita ketikkan IPv6 unicast routing, lalu kita enter dan end. Setelah itu, gunakan suatu perintah untuk memastikan grup multicast baru disematkan ke interface G000. Ingatlah, berarti kita menggunakan show IPv6 in G000. Kan ini ke interface G00, jadi ini juga ke interface G00. Nah, di sini ada tambahan. Ini tadi kan multicast all router FF02 ini sudah ditambahkan. Setelah itu sekarang R1 merupakan bagian dari grup multicast all router FF022. Jalankan ulang perintah ipconfig. Berarti kita nge-ipconfig lagi di cmd cp. Belum sejauh ini belum ada perubahan. Lalu kita sampai mana ya? Untuk pertanyaan, mengapa PCB menerima global routing, prefix, dan subnet ID yang telah Anda konfigurasikan pada R1? Di sini kenapa PCB menerima global routing prefix itu dikarenakan karena setiap perangkat itu terhubung ke jaringan IPv6. Nah, yang dapat mengkonfigurasi alamat IPv6 sesuai jaringan dan subnet yang terhubung. Jadi FF02 mungkin bisa melakukan pengiriman pesan jaringan. Setelah itu, langkah 3, sematkan IPv6 address ke interface manajemen SFI pada S1. Berikan IPv6 address untuk S1 juga berikan untuk S1 itu terletak di PCA. Jadi PCA terminal. Oke. Nah, kita berikan IPv6 dengan cara kita masuk ke konfigurasi terminal. Setelah itu interface VLAN 1. Setelah itu kita masukkan IP address dari ini. Kita copy dulu. Setelah itu kita ketikkan IPv6 address. Jangan lupa prefixnya 64. Enter. No shutdown. Setelah itu kita melihat gunakan suatu perintah untuk memastikan bahwa IPv6 address telah disematkan. Jadi kita gunakan show IPv6 interface VLAN 1. Sudah
Setelah itu, sematkan IPv6 address static ke PC. Untuk kita konfigurasikan IP-nya untuk PCA. Untuk PCA kita copy. Lalu 64 prefixnya. Setelah itu ini copy, lalu kita paste. Setelah itu untuk PCB juga sama, kita konfigurasikan IP-nya. Copy, lalu prefixnya juga sama 64. Setelah itu FE80 kita cek sekali lagi apakah sudah benar. 1, 3. Sudah. Setelah itu lanjut ke langkah selanjutnya, memastikan konektivitas end-to-end dari PCA, ping, FE80, dari PCA kita ping FE80. Di sini udah terhubung. Setelah itu ping interface manajemen S1 dari PCA. Jadi ping, setelah itu kita masukkan IP address dari S1. Enter. Ini juga berhasil. Setelah itu selanjutnya gunakan perintah tracer pada PCA untuk memastikan bahwa Anda mempunyai konektivitas. Tracer berarti IP-nya yaitu IP dari PCB. Enter. Jika tampilannya adalah trace complete, berarti kita sudah memiliki konektivitas end-to-end ke PCB. Setelah itu dari PCB ping PCA. PCB dari ping PCA berarti ini kita ping. Nah, di sini juga berhasil. Setelah itu dari PCB ping alamat link lokal untuk G000 pada R1. Jadi ping alamat link lokalnya kan tadi F080 FE80 duanya satu kali 0. Nah, berhasil. Nah, mungkin di sini saya selanjutnya ada pertanyaan.
mengapa alamat link lokal yang sama FE81 dapat disematkan ke interface pada R1. Mungkin dari saya jawabannya karena penggunaan alamat link lokal yang sama. Jadi kan saling terhubung, jadi bisa menggunakan link lokal yang sama dan dapat disematkan ke kedua interface. Selanjutnya, sebutkan subnet ID dari alamat unicast IPv6 2001 2DB8 ACAD 2 AAAA 64. Nah, jadi subnet ID-nya itu dari sini AAAA 1234, karena subnet ID kan subnet ID-nya itu 000 garis miring 0 garis miring 0 garis miring 0 merupakan hektat keempat dari IPv6 dan menggunakan aturan dari IPv4 jika 0000 di depan itu kan tidak usah ditulis, jadi mungkin IPv-nya bisa dirubah menjadi 2001 DB8 ACAD langsung 64. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.